Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Yang kami hormati kedua mempelai Mbak Ayu dan Mas Dio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari kedua mempelai dan juga hadirin sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita sebagai hamba Allah membuat kita harus senantiasa banyak bersyukur kepada Allah, mengingat banyak sekali kenikmatan dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbilang, yang senantiasa menyayangi kita semua. Dialah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, dan dialah pula Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada berpilih, yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, sehingga dimudahkan dalam beribadah mengerjakan amal ketaatan. Dan baru saja pagi ini Allah menunjukkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya, sehingga dua insan telah melangsungkan akad pernikahan, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga Mbak Ayu dan Mas Dio menjadi rumah tangga yang surga dan mensurgakan. Kita berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam berbagai macam keadaan. Karena barakallahu laka artinya semoga Allah memberkahimu dalam kondisi yang lapang, dalam keadaan sedang merasakan senang dan bahagia. Wa baraka alaika artinya semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam keadaan sempit dan susah. Doa pernikahan ini adalah doa yang sangat indah karena kita mengharapkan keberkahan pada rumah tangga mempelai yang baru saja menikah. Kita berharap semoga dilimpahkan keberkahan kepada keluarga tersebut agar bisa senantiasa berada dalam liputan kebaikan dalam apapun kondisi dan keadaannya. Dalam keadaan sedang susah atau senang, dalam keadaan sedih atau bahagia, semoga terlimpah atasnya keberkahan. Yang mana kata para ulama, berkah itu artinya kasratul khair wa thubutuhu, berlimpahnya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Tidak lain tidak bukan bicara tentang keberkahan, poros utamanya adalah membahas tentang kebaikan. Maka di akhir doa ini disebutkan wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Baru saja Mbak Ayu dan Mas Dio telah sah menjadi sepasang suami istri, berada di atas kebaikan, dan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk menjalankan ibadah dalam pernikahan dan berumah tangga. Karena menikah dan berumah tangga itu di antara ibadah yang durasinya paling lama. Maka kita berharap semoga rumah tangga dan keluarga Mbak Ayu dan Mas Dio diliputi kebahagiaan senantiasa dan juga menjadi rumah tangga yang surga dan mensurgakan. Hadirin sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika bicara tentang rumah tangga yang surga dan mensurgakan, maka mari kita tengok sejenak bagaimana kehidupan para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Allah gambarkan para penghuni surga itu, di dalam surga mereka saling berhadap-hadapan dan mereka saling bertegur sapa, bercengkrama, berdialog, ngobrol dengan sesama penghuni surga. Maka sejatinya begitulah rumah tangga yang surgawi. Ada komunikasi, ada keterbukaan antar pasangan, antar anggota keluarga. Dan para penghuni surga, Allah gambarkan di Al-Quran, mereka saling mengingat-ingat amal-amal mereka yang telah dikerjakan selama di dunia. Begitulah penghuni surga selalu diliputi dalam bingkai-bingkai ketaatan.
Maka kita berharap setelah berumah tangga, setelah menikah, Mas Dio dan Mbak Ayu semakin menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah impian dan harapan dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman. Di dalam doa yang kita semua hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk jiwa, penyejuk pandangan. Masya Allah. Kata seorang ulama bernama Al-Qurazi rahimahullahu ta'ala, laisa syai'un aqarra li aynil mu'min min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada satupun yang lebih meneduhkan dan menyejukkan pandangan orang-orang yang beriman melebihi daripada melihat pasangan dan anaknya sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha menjadi bagian dari sebab teduhnya jiwa pasangan kita, ademnya pandangan keluarga kita lantaran melihat diri kita yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ini juga ada isyarat jika sebuah rumah tangga itu mengharapkan anak keturunan yang solih dan solihah, maka dimulai terlebih dahulu dari mencari pasangan yang baik, yang soleh dan solihah. Masya Allah, Mas Dio dan Mbak Ayu semoga menjadi sepasang insan yang soleh dan musleh, yang baik, yang rajin beribadah, lagi berakhlak mulia. Dan ternyata anak keturunan yang soleh dan solehah itu dimulai dari mencari pasangan terlebih dahulu yang soleh dan solehah. Dan semoga ini sudah terwujud sekarang. Kemudian ternyata Al-Quran juga mengisyaratkan jika mengharapkan pasangan yang soleh solehah, jika mengharapkan anggota keluarga yang soleh dan solehah, ternyata langkah awalnya adalah memperbaiki diri kita terlebih dahulu di dalam keluarga ini. Makanya Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah mendahulukan penyebutan kata anfusakum, baru kemudian ahlikum. Allah menyebutkan diri-diri kalian dan juga keluarga kalian. Ini isyarat bahwa perbaikan itu dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian keluarga kita. Maka setelah menikah, semoga Mbak Ayu dan Mas Dio justru semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menikah, semoga surga menjadi terasa lebih dekat jaraknya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga yang surga dan mensurgakan itu tidak hanya ditandai dengan saling bertegur sapa orang-orang yang ada di dalamnya sebagaimana penghuni surga, tapi juga kita belajar di dalam Al-Quran disebutkan bahwa para penghuni surga itu mereka sering sekali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Para penghuni surga itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya bagi kami. Para ulama menyebutkan, inilah kebiasaan para penghuni surga. Mereka sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat kenikmatan yang banyak, mengingat-ingat kebersyukuran atas setiap karunia yang telah Allah berikan. Maka menginspirasi dari penghuni surga ini, sudah selayaknya kita yang ingin membangun rumah tangga yang surga dan mensurgakan, untuk selalu mengingat-ingat setiap kenikmatan yang telah Allah berikan. Mengingat-ingat setiap kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Makanya Allah katakan, la tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kelebihan dan kebaikan di antara kalian berdua. Allah ajarkan kita untuk sering memaklumi kesalahan, kekurangan pasangan kita, sembari kita senantiasa bersyukur atas berbagai macam kelebihan yang ada pada pasangan kita. Dan beginilah Al-Quran mengajarkan untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat. Karena hakikat bersyukur itu bukan semata-mata ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita harap. Tapi hakikat kebermaknaan syukur itu adalah ketika kita bisa mensyukuri apa yang sudah ada di sisi kita. Kebanyakan orang baru bersyukur ketika apa yang diidam-idamkan sudah ia dapatkan. Tapi Islam mengajarkan hakikat bersyukur itu adalah berangkat dari memaknai apa yang ada di sisi kita, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan disifati dengan keteladanan. Di antara pelajaran berharga dari sosok Nabi Ibrahim adalah beliau alaihissalam adalah sosok yang selalu mensyukuri nikmat walaupun sederhana dan ringan. Makanya di surat An-Nahl ayat 121 Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim yaitu syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim itu orang yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah beri. Ada yang unik di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Karena Allah
menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dengan pilihan redaksi kata yang agak berbeda. Biasanya kita tahu, kalau Allah menghadirkan isim jama' ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatan, seringkali kita jumpai menggunakan kata ni'am. Kalau satu kenikmatan, ni'mah. Kalau kenikmatan-kenikmatan, ni'am. Tapi di dalam ayat ini, saat Allah memuji Nabi Ibrahim, Allah menggunakan kata an'umih. Para ulama menjelaskan, apa beda an'umih dengan ni'am. Kalau an'um, ini kenikmatan yang jumlahnya 3-10, jam'ul killah. Jamak yang maknanya sedikit dan ringan. Tapi kalau ni'am, maknanya jam'ul kasrah. Menunjukkan makna banyak berbilang, jumlahnya di atas 10, berlimpah dia. Nabi Ibrahim, kata Allah, dia adalah orang yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan. Yang ringan, yang sederhana, yang ada di sisinya. Walaupun sedikit, walaupun ringan, walaupun sederhana akan terasa bermakna jika dihadapkan dengan sebuah kesyukuran. Maka, mari kita mensyukuri setiap kelebihan yang ada pada pasangan kita. Kita mensyukuri dari apa yang sudah ada, sembari kita terus memperbaiki diri, berjuang untuk lebih baik lagi. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.